Guys, jadi baki itu harus dialasi dengan lap kerja. Ini sebelah sini juga dialasin, nanti yang TPD 2 juga dialasin. Nah, kalian susunannya kayak gini biar rapi dan muat. Ini ada baki instrumen 2, yang satu khusus buat pinset sama gunting kuku, karena ini stainless. Kalau ditanya sama asesor kenapa dipisah, karena ini alat stainless itu harus dipisah dengan yang lain. Nah, instrumen yang satunya isinya sisanya. Nah, ini kalian susun sesuai urutan kalian praktek. Pertama kan kalian BAB-BAK dulu nih, kalian taruh samping basic hitam. Terus ini keramas, butuh sisir 2, kasa, tampon, sama kapas. Terus habis itu kalian baru di TV ada jam tangan, termometer, sama si alkohol swab. Habis gitu baru sikat kuku, gunting kukunya dari samping. Oke? Terus ini kalau nggak muat, berarti kalian taruh alatnya aja begini, nggak usah maksain harus ditaruh di bawahnya. Ini gelas ada 2, kenapa ada 2? Yang ini buat air, yang satunya lagi buat naruh sikat gigi sama odol. Tisu juga sama, kalau misalkan nggak muat nggak usah maksa. Ini juga sama. Bengkok kalau misalkan nggak muat boleh ditaruh di bawah, yang penting posisinya tungkrep kayak gini. Gitu. Nah, ini harus di atas. Ini boleh di atas di sini. Karena ini kan nanti mobile pindah-pindah kan. Gitu ya. Misalkan nanti kalau ini pas banget rollingnya emang bakinya biru-biru, jadi tengahnya sini kosong. Nah, ini bisa kalian selipin ini, bisa kalian tambahin ini juga di sini gitu, nggak masalah tuh kayak gitu. Oke. Terus bawahnya itu cuma ada talang sama penjepit, botol cebok, botol lisol, botol air bersih. Kalau misalkan itu seperti apa di sini, itu juga ditambah ada pispot, karena kan pispot belum dipakai, jadi pispot ditaruh di sini. Kalau pispotnya udah kepake, baru taruh di bawah tempat tidur. Untuk alat TPD 1 itu harus di TPD 1, nggak boleh numpang di TPD 2. Jadi di bawah bed pasien itu cuma ada air ganti buat mandi, air gunting kuku, sama 2 ember, sama ini keranjang kotor. Jadi nggak boleh ada yang lain dan nggak boleh numpang di troli TPD 2. Ini troli TPD 2. TPD 2 kalian nyusunnya kayak gini. Paling atas ada apron, buli-buli, terus bawahnya buli-buli ada lap kerja, terus waslap, handuk kecil, 2 waslap, sama kain batik. Ini sama, bakinya dialasi sama lap kerja ada 2. Terus ini ada perlak pengalasnya 1. Nah, ini kalian nyusunnya kayak gini. Kenapa di sini kakak kosongin? Tujuannya untuk kalian kan kadang kalau mau kompres kecilnya suka dinaikin kan. Nah, kadang kalian suka naruhnya di sini. Ini takut tumpah. Nah, ini taruh sini aja tuh kosong. Nanti kan setelah selesai dipakai ini kalian turunin lagi kan. Buat TPD 2 bawahnya itu cuma ada 3 kom kecil buat kompres sama lap jenazah sama termos. Nggak boleh ada alat lain. Oh ya, tadi lupa juga. Nah, di sini nanti kalian di TPD 2 pindahin kaca sama stetoskop dari TPD 1, itu nggak boleh lupa. Pas kalian ganti troli dari TPD 1 ke TPD 2, kalian wajib memindahkan kaca dan stetoskop. Kalau misalkan anduk cuci tangannya nggak ada 2 juga harus dipindahin. Oke, jangan sampai lupa di note. Halo guys, jadi troli yang ada di lab itu hanya troli TPD 1. Troli TPD 2 ada di luar lab. Jika ada alat yang kurang di TPD 2, misalnya handuk atau stetoskop, jika troli TPD 1-nya sudah dikeluarkan, maka alat seperti handuk itu dipindahkan ke TPD 2. Jangan alat di TPD 1 numpang di TPD 2. Oke, yang pertama, setelah mempersiapkan alat dan sebelum tindakan, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Jika sudah selesai mencuci tangan, selanjutnya adalah berkomunikasi dengan pasien. Selamat pagi, Bu Sri. Apakah benar ini dengan Ibu Sri? Benar. Boleh saya cek gelang tangannya? Coba sebutkan nama dan panggilan. Nama saya Sri Mulyani. Nama saya. Baik, sesuai ya Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raisya. Saya perawat yang bertugas di ruangan ini dari pukul 7 sampai pukul 12. Tujuan saya ke sini untuk melakukan tindakan membersihkan badan Ibu seperti memandikan, gigi, keramas, tujuannya supaya tetap terjaga kebersihannya ya Bu. Saya membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya akan siapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Menutup saluran untuk menjaga privasi pasien. Selanjutnya menggunakan hand sanitizer. Setelah itu memakai masker.
Selanjutnya memakai apron. Dan yang terakhir memakai masker. Yang pertama, pasang semut mani dan turunkan semut pasien. Ibu, saya pasangkan semut maninya ya Bu. Belum bisa berbentuk banget semuanya. Jadi ini adalah tips untuk melipat selimut supaya rapi saat sudah terpasangnya selimut mandi. Seperti ini, dari atas dilipat ke bawah secara perlahan. Jika sudah, disimpan di ujung bed. Yang pertama, membuka baju dan membuka kerudung pasien. Ibu, kerudungnya saya bantu buka ya Bu. Kerudung pasien dibuka dan disimpan di keranjang kotor. Selanjutnya, buka baju pasien. Ibu, kaki kanannya dimiringkan ya Bu. Posisi tangannya seperti ini. Dalam hitungan ketiga, Ibu berbalik ke arah kiri. 1, 2, 3. Buka ya Bu. Membuka baju dari tangan yang tidak terdapat infus. Selanjutnya, pasang pelap dan pengalas di bawah kepala pasien. Usahakan tangan jangan menutupi kepala pasien. Ibu, kepalanya diangkat ya Bu. Siapkan 2 waslap. Basahi waslap 1 di kom 1. Diperas. Selanjutnya bilas wajah pasien dari mulai mata dalam keluar, dahi, pipi, dan dagu. Ibu apakah mau memakai sabun? Jika tidak usah, maka dibilas kembali dengan air bersih. Dari mata dalam keluar, dahi, pipi, dan dagu. Selanjutnya, angkat perlahan pengalas di bawah kepala pasien. Ibu, perlahan pengalasnya saya ambil lagi ya Bu. Perlahan pengalas simpan di keranjang kotor. Setelah itu, pasang handuk di bagian dada pasien. Jika sudah terpasang, turunkan selimut mandi. Setelah dibasahi tangannya, tanyakan kepada pasien apakah pasien mempunyai sabun sendiri atau mau memakai sabun dari rumah sakit. Ibu, apakah Ibu punya sabun sendiri atau sabun khusus atau memakai sabun dari rumah sakit? Rumah sakit khusus. Baik. Siapkan sabun. Jadi untuk waslap membilas dengan air dan waslap sabun itu harus berbeda. Ini contohnya waslap yang membilas dengan air itu ada gambarnya, sementara waslap yang untuk khusus sabun tidak ada gambarnya. Jadi untuk waslap sabun dibasahi terlebih dahulu semuanya. Jika sudah basah diperas, selanjutnya gunakan sabun. Jika pada saat tindakan sabunnya sudah kering, maka dengan menggunakan jari seperti ini, diteteskan. Untuk membersihkan tangan ada 2 cara. Yang pertama, dari jari-jari satu persatu. Punggung tangan posisinya seperti ini ya, menggenggam supaya bagian kanan dan bagian kirinya terusap sampai ke pundak. Selanjutnya telapak tangan sampai ke ketiak. Usahakan saat membasuh tangan jangan menggambang seperti ini, harus kena seperti ini. Cara yang kedua yaitu dari pundak. Dari pundak ke jari-jari satu persatu.
Selanjutnya dari telapak tangan sampai ke ketiak. Ketiak selalu di paling akhir. Jika sudah, tanyakan kepada pasien apakah tangannya masih terasa lengket atau tidak. Ibu, tangannya masih terasa lengket atau tidak, Ibu? Setelah tangan dua-duanya disabun dan dibilas, selanjutnya ganti air dari kom 2 ke kom 1. Air yang ada di kom 1 diturunkan ke bawah, di bawah bed. Selanjutnya ambil kom 3. Air yang ada di kom 3 dibagi 2 dengan kom 2. Selanjutnya adalah membersihkan area dada yang pertama, was lakukan cucian di keras. Anggap tangan saya ada di bawah ya. Saya akan membersihkan dada dengan benar. Dari atas ke bawah seperti ini. Selanjutnya sisi kiri dan kanan. Yang terakhir adalah lipatan payudara. Jika sudah, beri sabun. Jika sabun yang di WhatsApp sudah kering, teteskan dengan air menggunakan tangan. Beri sabun dari atas ke bawah. Pinggir kiri dan pinggir kanan. Yang terakhir lipatan payudara. Setelah diberi sabun, dibilas kembali dari kom 2 ke kom 1. Dari atas ke bawah, sisi kiri dan kanan, dan yang terakhir adalah lipatan payudara. Jika sudah, tanyakan kepada pasien apakah masih terasa lengket atau tidak. Ibu masih terasa lengket atau tidak bagian dadanya? Tidak, sus. Apakah ibu mau memakai kayu putih? Kayunya dikeringkan dengan handuk dan miringkan pasien ke posisi perawat. Kaki kirinya cukup ya, Bu. Posisi tangannya menjelang seperti ini. Dalam hitungan ketiga, ibu berbalik ke saya, Bu. 1, 2, 3. Pasang handuk besar di bawah punggung pasien. Selanjutnya adalah membersihkan area punggung. Konsep dicukup dulu, diperas. Selanjutnya basahi area tubuh pasien. Dari sini, dari atas ke bawah sampai pinggiran sebelahnya. Selanjutnya diberi sabun. Setelah beri sabun, dibilas dengan air dari WhatsApp kom 2 ke kom 1. Selanjutnya dikeringkan dengan handuk. Selanjutnya tarik handuk besar yang ada di belakang punggung pasien sampai dengan pinggang. Lipat ujung selimut. Lalu selipkan di kaki pasien. Jika sudah, bantu pasien untuk memakaikan baju. Matikan flight infus. Ambil infusan. Masukkan infusan dari arah dalam baju ke luar. Kesulitan, lipat kembali dan nyalakan kembali infusnya. Masukkan tangan pasien ke lengan baju.
Setelah lengan pasien terpasang, angkat handuk yang ada di punggung pasien seperti ini untuk memudahkan ketika akan diambil. Setelah pasien berbaring, ibu berbaring ya Bu dalam langkah ketiga, 1, 2, 3. Kaki kanannya ditekuk ya Bu, posisi tangannya seperti ini. Berbalik ya Bu. Lakukan hal yang sama pada tangan sebelahnya. Setelah terpasang bajunya di tangan pasien, buka gulungan yang sebelumnya, dibentangkan. Selanjutnya pasien ke posisi terlentang. Ibu posisi terlentang ya Bu dalam langkah ketiga, 1, 2, 3. Kakinya luruskan. Bantu pasien untuk mengancungkan baju. Sambil sesekali ditarik handuknya ke bawah. Setelah selesai dikancingkan, ambil handuk yang ada di dada pasien, simpan di keranjang kotor. Setelah itu, bantu pasien untuk membuka celana. Saatnya dibuka ya Bu. Jika celana sudah selesai dibuka, simpan di keranjang kotor. Selanjutnya adalah membersihkan area kaki, dimulai kaki yang terjauh dari perawat. Kaki kirinya ditekuk ya Bu. Posisi selimut mandi menutupi selangkangan kaki. Seperti ini. Selanjutnya, celupkan basah, diperas. Selanjutnya, basahi dari pergelangan ke paha atas dan pergelangan bawah ke paha bawah. Setelah itu dari sisi kiri, sisi kanan, selanjutnya dari punggung kaki ke jari-jari satu persatu, dan yang terakhir telapak kaki. Yang lakukan hal yang sama pada kaki sebelahnya. Setelah itu ambil anduk yang ada di bawah pasien, simpan di keranjang kotor. Ibu, tadi Bu mau BAB apa ya Bu ya? Saya bantu ya Bu. Posisi kaki pasien garis horizontal ditekuk dua-duanya. Agak melingkar ya Bu. Selanjutnya, pasangkan perlak dan pengemas di bawah bokong pasien. Bu, bokongnya diangkat ya Bu. Saya akan pasang perlak dan pengemasnya. Sudah. Setelah perlak dan pengemas dipasang, pasangkan pistol. Selimut mandi diangkat. Ibu, bokongnya bisa diangkat lagi. Posisinya sudah nyaman atau tidak Ibu? Ada maju. Sudah? Baik. Jika sudah, tutup selimut mandi untuk menjaga privasi pasien dan beri waktu untuk pasien BAB-BAK. Ibu, saya beri waktu untuk Ibu BAB-BAK. Saya tunggu di luar ya Bu ya. Jika sudah selesai, bisa panggil saya. Sudah. Jika sudah, dibuka selimut mandinya. Selanjutnya, observasi feses pasien. Ibu, feses Ibu berwarna kuning kecoklatan, konsistensinya sedikit padat, dan baunya seperti bau feses pada umumnya ya Bu, normal. Jika sudah, siapkan alat. Selanjutnya, tempatkan alat, botol cebok, bengkok, kapas sebimak, pinset, dan plastik hitam. Setelah alat siap, buka plastik hitam, simpan di bengkok. Yang pertama, guyur bokong pasien dengan botol cebok. Setelah itu, ambil 3 kapas terlebih dahulu. Pindahkan dari tangan kiri ke
ke tangan kanan, selanjutnya pas di bengkok. Satu kapas, 1 kali isapan. 1, 2, 3. Selanjutnya ambil tisu, keringkan tempat itu. Tisu disimpan di plastik hitam. Selanjutnya angkat pistol. Ibu pokoknya diangkat ya Bu. Feses pasien buang di spool hole. Nah, lepas saya spoon. Simpan di plastik hitam, netnya diikat. Buang di tempat sampah medis. Setelah itu gunakan hand sanitizer 70% dan memakai handscoon yang baru. Selanjutnya ambil plastik hitam, simpan di bengkok. Ambil kapas sebelah dengan pinset, langsung semuanya 5 kapas. Pindahkan dari tangan kiri ke tangan kanan, selanjutnya diperas. Bersihkan dari labia mayora terjauh dari perawat. Tangannya seperti ini, dibuka, diusap, 1 kali usapan, langsung dibuang. Labia mayora terdekat dari perawat, dibuka seperti ini, 1 kali usapan. Selanjutnya, labia mayora terjauh dari perawat, dibuka, 1 kali usapan, dibuang. Labia minora terdekat dari perawat, dibuka seperti ini, 1 kali usapan, langsung dibuang. Selanjutnya dari vestibulum ke perineum, seperti ini. Selanjutnya keringkan dengan tisu. Simpan di plastik hitam. Ambil perlak dan pengalas di bawah bokong pasien. Simpan di keranjang kotor. Ibu waktunya luruskan saja ya Bu. Selanjutnya bantu pasien untuk memakai celana. Pasang celana dari mulai kaki terjauh dari perawat, kaki terdekat, selanjutnya ditaruh ke atas celananya. Sudah nyaman Bu pakai celananya? Sudah selesai. Jika sudah selesai, setiap melakukan tindakan, itu konfirmasi terlebih dahulu ke pasiennya. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan tindakan kramas karena ibu mengurus sudah 3 hari tidak kramas ya Bu ya? Ibu bersedia? Bersedia. Jika sudah, angkat bantal, simpan di sini, miringkan posisi pasien. Ibu, kaki ibu ada di ujung bed, jadi kepalanya di sini ya Bu ya. Saya bantu ya Bu. Selanjutnya, pasang perak pengalas di bawah kepala pasien. Kepalanya diangkat ya Bu. Sudah. Pastikan ember yang berisi air itu berada di sebelah kanan dan ember yang kosong ada di sebelah kiri. Selanjutnya pasang talang. Ibu kepalanya bisa diangkat. Posisinya sudah nyaman ya Bu?
sudah seperti ini, siapkan bengkok, cairan pisau, sisir rambut dari bagian ujung ke bagian pangkal. Jika sudah, simpan sisir di bengkok dan simpan bengkok di bawah. Setelah disisir, jepit talang. Setelah handuk terpasang, turunkan selimut pasien sedikit. Setelah itu, handuk seperti orang yang mau dicukur ya, diselipkan ke pundak supaya bajunya tidak basah. Selanjutnya, tutup lubang telinga dan mata pasien supaya tidak terkena air pada saat melakukan tindakan. Ditutup ya bu matanya dan telinga. Setelah itu, mulai dibasahi rambut pasien, siram dari atas. Ibu bisa miring ke arah kiri, bagian bawahnya. Setelah rambut diberi sampo dan dibilas, dikeringkan. Jika sudah, angkat talang. Selanjutnya angkat talang dan pindahkan talang ke baskom yang kosong. Lepas kapas dan kasar, simpan di bengkok, boleh di bengkok yang ada sisinya. Selanjutnya, dudukkan pasien. Ibu bisa duduk ya bu ya. Handuk dari depan ke belakang. Jika rambutnya masih basah, bisa dikeringkan. Setelah dikeringkan, rambut pengalas simpan di bawah, di belakang punggung pasien, bengkok dan ambil sisir yang berbeda. Sisir rambut pasien dari ujung sampai ke pangkal. Sudah, sisir simpan di bengkok dan simpan di bawah. Ambil perlakuan pengalas, simpan di keranjang. Ibu, handuknya mau tetap dipakai atau dilepas? Dilepas. Baik, jika dilepas, simpan di keranjang kotor. Sebelum pasien bersandar, pindahkan bantal terlebih dahulu supaya pasien nyaman dan bantu pasien mundur ke belakang. Ini saya bantu mundur ya bu. Setelah itu, ambil selimut mandi, simpan di keranjang kotor, pasangkan selimut pasien. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan tindakan pengecekan tenaga vital ya bu, yang meliputi tekanan darah, mengecek suhu, pernapasan, dan nadi. Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya siapkan alat dulu ya bu. Guys, untuk tindakan PTV, oral hygiene, gunting kuku, bed making, dan mobilisasi bisa dicek tutorialnya di video sebelah. Terus siapkan pasien. Ini direkatkan, bisa diukur kepala pasiennya, diluruskan. Ini ceritanya hidung.
tahu kita siap akan melakukan tindakan TPD 2. Sebelum melakukan tindakan, cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, yang pertama adalah menelpon dokter. Setelah menelpon dokter, selanjutnya komunikasi dengan pasien. Selamat pagi Bu, ini dengan Ibu Surya. Saya cek teleponnya Bu. Baik, sesuai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Surya. Di sini saya kawan tugas dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Tujuan saya ke sini untuk melakukan beberapa tindakan seperti mengompres pada ini karena ibu teraba demam. Selanjutnya terdapat luka pelek di tangan sebelah kiri. Saya akan mengompres minum basah. Selanjutnya saya akan mengompres bulu-bulu panas serta kirbat es. Waktu yang saya butuhkan sekitar 20 menit. Untuk urutan pengompresannya dimulai dari yang pertama, kompres sangat basah dari pasien. Selanjutnya kompres buli-buli di perut pasien. Selanjutnya tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Dapatkan alat. Menggunakan hand sanitizer. Setelah itu menggunakan APD, ada masker, apron, dan handscoot. Selanjutnya, kompres kirbat es di luka kaki lebam di kaki pasien. Selanjutnya, kompres dingin basah di peditis. Untuk kompres alat basah, dingin basah, dan kirbat es bisa dicek tutorialnya di video sebelah. Selanjutnya, angkat selimut pasien seperti ini. Pasangkan pelak dan pengalas di pinggir perut pasien. Siapkan buli-buli panas. Yang pertama dibuka terlebih dahulu tutupnya. Angkat termos yang berisi air panas. Terisi air panas, tekuk buli-buli di atas troli, ditukuk seperti ini untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam. Jika sudah, tutup. Selanjutnya, cek kebocoran dengan menggunakan bengkok. Tidak ada kebocoran. Lapisi buli-buli dengan pengalas atau bisa dengan kerja. Kompres buli-buli pada perut pasien selama 10-15 menit. Untuk mengecek bising usus, kuadran 1 berada di sebelah kiri pasien. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Setelah pengompresan, cek kesadaran pasien. Setelah itu, telepon dokter untuk segera datang keluar ruangan dan lapor kepada keluarga tentang kondisi pasien. Setelah pasien dinyatakan meninggal dunia oleh dokter, lapor kembali ke keluarga untuk keluarga bersedia menemani perawat selama melakukan tindakan perawatan jenazah. Di sini saya akan mempraktikkan perawatan jenazah karena untuk meluruskan yang berbeda. Lalu, angkat bantal pasien, selimut pasien, simpan di keranjang kotor. Setelah itu, ambil plastik berwarna kuning untuk menyimpan alat-alat kesehatan yang menempel di tubuh pasien. Cover wrap. Sebelum dibuka, plasternya diusap pakai alcohol swipe terlebih dahulu. Selanjutnya dibuka. Setelah selesai
melepas alat kesehatan di tubuh pasien. Selanjutnya melepas perhiasan yang ada di tubuh pasien dengan menggunakan plastik berwarna hitam. Setelah itu diikat plastiknya dan diamankan oleh perawat. Setelah perhiasan pasien diamankan oleh perawat, selanjutnya bersihkan tubuh pasien dari bagian atas ke bagian bawah. Setelah dibersihkan, diikat seperti biasa dari mulai kepala, terus ditutup lubang-lubang terlebih dahulu sebelum diikat. Setelah semuanya diikat, pasang kain batik. Dan yang terakhir yaitu pasang label jenazah yang bertulis nama jenazahnya, jenis kelamin, tanggal lahir, dan waktu kematian, dipasang di ibu jari jenazah. Setelah perawatan jenazah selesai, berkomunikasi dengan keluarga pasien untuk mengembalikan perhiasan yang sudah diamankan oleh perawat, serta untuk memberitahu pasien supaya segera melunasi administrasi. Setelah melepas APD, selanjutnya mencuci tangan dan lapor ke penguji memberitahu bahwa tindakan TPD 2 sudah selesai. Untuk di TPD 3 tidak ada perubahan kecuali pada saat sterilisasi alat. Jika terdapat kasa atau kapas pada bak instrumen, buang di tempat sampah medis. Jika terdapat dahak atau darah pada bengkok, buang di spool top. Selanjutnya, dibilas dengan air yang mengalir sambil disikat halus. Setelah itu direndam. Yang pertama bisa dengan cairan Lysol 1% selama, atau dengan cairan klorin 0,5% selama 30 menit. Jika sudah, dan dibilas kembali dengan air yang mengalir. Dibilas. Dikeringkan. Menggunakan lap kerja. Setelah dikeringkan, menggunakan alat sterilisator, dicek terlebih dahulu alat sterilisatornya siap digunakan atau tidak dan apakah ada alat di dalamnya atau tidak. Jika ada, simpan alat di tempatnya. Selanjutnya, masukkan alat persatu. Di sini sudah ada kom dan pinset. Ditutup. Untuk yang bagian atas, yaitu dengan menggunakan sinar ozon dengan suhu 125 derajat Celcius selama 30 menit. Untuk sinar ozon itu untuk alat-alat yang tidak tahan panas seperti alat yang berbahan karet, plastik, dan alat tenun. Untuk yang bagian bawah itu menggunakan inframerah selama 15 menit dengan suhu 170 derajat Celcius untuk alat-alat logam seperti bak instrumen, pinset, dan kom. Jika sudah, untuk menggunakan bagian atas bisa tekan tombol upper, untuk bagian bawah tekan tombol lower. Setelah itu, tunggu alat 10 menit. Sembari nunggu alat, itu untuk melipatnya. Untuk melipat duk steril, seperti ini. Sembari nunggu alat, siapkan duk steril yang berada di tromol. Selanjutnya ambil duk dengan menggunakan korentang. Bisa dibuka dengan menggunakan tangan basah.
Pegang ujung duk sterilnya saja. Jika alat sudah selesai dan sudah ditunggu selama 10 menit, dibuka. Lalu diambil dengan menggunakan korentang. Diambil satu persatu. Pastikan alat tidak boleh jatuh dari Jika sudah, duk sterilnya ditutup, pegang ujungnya seperti ini. Lakukan hal yang sama pada sebelahnya. Dan setelah itu, rekatkan dengan indikator tape. Ditulis nama alat, jumlah alat, dan waktu pensterilisasian alat. Waktu penyimpanan alat selama 7 hari. Jika lebih dari 7 hari, alat harus disterilisasikan kembali.